Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu para jamaah yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Pondok Pesantren Al-Islam Nurul Anwar Amburawan Darat sudah masuk tahun ketiga atau jalan tahun keempat, yang mana pesantren kita ini adalah pesantren kesetaraan. Dan pesantren kita ini adalah pesantren yang lengkap. Ada tingkat ula, usta dan ulia. Artinya dari tingkat SD, SMP dan SMA. Dan kita bisa mengeluarkan ijazah sendiri atas nama pesantren. Kita sudah 3 tahun berjalan dan ini sudah masuk tahun keempat. Sebentar lagi anak-anak ujian dan siap-siap untuk kelulusan tahun 2025. Dari ajaran baru 2024 ini, Pondok Pesantren Kesetaraan Salafiyah Al-Islam Nurul Anwar mempunyai program baru, yaitu kami memberikan beasiswa. Artinya sekolah gratis di pesantren ini kepada 2 golongan santri. Yang pertama santri anak yatim, dan yang kedua santri du'afa atau keluarga yang kurang mampu, dari daerah manapun juga dan dari asal manapun juga. Tapi yang diutamakan adalah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau ada Bapak Ibu punya keluarga, tetangga, handai tolan atau siapa saja yang mempunyai 2 kategori tersebut, anak yatim dan keluarga du'afa, maka kami akan berikan beasiswa dan silakan menghubungi pihak pesantren. Kami akan menerima dengan syarat-syarat tertentu. Insya Allah, mudah-mudahan nanti ajaran baru juga tahun 2025 kita akan membuka khusus untuk tingkat ula atau tingkat SD yang anaknya itu pulang pergi, kita akan terima. Tapi untuk SD saja, untuk yang kelas ula, dan itu hanya sekitar warga sini saja. Jadi yang mau sekolah di pesantren kita terima dari jam 8 sampai jam 11, mungkin nanti 3 jam saja belajar pulang. Dan ijazahnya resmi, dan ijazah itu bisa digunakan untuk sekolah tingkat kemanapun juga. Tapi untuk tingkat usta, SMP dan kuliah SMA, maka mau tidak mau mesti mondok di pesantren ini. Kenapa yang ula kita berikan boleh pulang pergi? Karena biasanya kalau anak yang masih SD itu belum mempunyai sifat yang aneh-aneh, dia masih sifat bubu. Tapi kalau sudah SMP dan SMA, nah mulai sudah kelakuannya berubah. Sudah tahu beginian, sudah tahu rokok, sudah tahu HP. Nah di sini yang perlu dijaga supaya anak santri itu jangan kebablasan di dalam masalah urusan yang seperti itu. Dan insya Allah nanti kalau sudah jadi yang di belakang situ ibu-ibu, nah itu yang di depan sudah jadi asrama putri, tinggal nanti ya finishing dan seterusnya. Yang di belakang sana itu bangunan kita, di belakang asrama putri,
Itu nanti 2 tingkat. Nanti yang tingkat atas itu maksud Abuya khusus untuk kaula tua, bukan kaula muda. Artinya khusus ibu-ibu yang mau sekolah di pesantren ini, yang tua-tua, yang janda-janda, kita sediakan tempat sekolah di pesantren itu. Tapi itu mondok aja, nggak ada ijazahnya, nggak ada ijazah. Ya belajar baca Quran, belajar tajwid, tafsirul qiraat, mungkin hadis, tafsir. Kemudian tidak pusing-pusing nanam lombok, nanam jagung kah di situ. Itu di atas sana nanti. Mudah-mudahan pade-pade tukang bisa cepat menyelesaikan itu. Nah, jadi di situ itu untuk janda-janda, tapi ada anaknya yang menyekolahkan di sini. Sekolahnya nggak lama-lama, cuma 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang, Jumat, Sabtu, Minggu di rumah, nanti Senin masuk lagi. Banyak cucu-cucu banyak di sini, yang halus-halus banyak. Jadi kalau anda punya cucu di rumah, di sini banyak cucu. Nang lemak ada, nang kurus ada, nang gancang makan ada. Artinya banyak di sini. Insyaallah ya, ke depannya nanti. Untuk bapak-bapak yang lansia nanti kita juga insyaallah ke depan ada nanti buka untuk sekolah untuk lansia. Ya untuk tujuannya untuk mengisi hari tua sebelum meninggal. Kita mengisi hari tua itu dengan kebaikan, karena semuanya kita pasti meninggal dunia. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Sekarang di mana-mana orang memperingati Maulid. Maulid artinya orang yang terlahir. Maulud artinya orang yang dilahirkan. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah yang dituju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis-majlis taklim masing-masing mengadakan. Di musholla, di masjid juga mengadakan. Di rumah masing-masing yang punya dana mengadakan. Di RT juga mengadakan. Tidak lain dan tidak bukan niat kita sama, ingin memuji dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berharap di akhirat nanti kita bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling terpenting, karena siapa yang paling banyak mencintai Nabi, yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang paling dekat nanti bersama Nabi di akhirat, terutama nanti di dalam surga. Tidak ada nikmat yang paling besar di dalam surga kecuali apabila seseorang itu bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita nanti di akhirat membawa kita agar bisa melihat dan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Itu nikmat paling besar yang ada di surga nanti. Kalau kita di dunia ini bertetangga dengan seorang pejabat, anggaplah bertetangga dengan wali kota atau bupati atau gubernur atau menteri, bahkan bertetangga dengan presiden, bangganya kita luar biasa. Walaupun rumah kita nggak tapi bagus-bagus banget, tapi kalau bertetangga dengan para pejabat itu kesannya lain. Apalagi satu RT bersebelahan rumah lagi, maka ini kesannya luar biasa. Apalagi kalau kita bertetangga di akhirat, di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini sangat luar biasa nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu para jemaah semuanya, khususnya kami pribadi dan semuanya, berusahalah kita semua untuk memperbanyak membaca sholawat.
Sekurang-kurangnya ulama kita mengajarkan sekurang-kurangnya adalah 400 kali dalam sehari semalam baca salawat. Terserah sigat salawat apa saja boleh. Salawat Jibril boleh, salawat Nariyah boleh, salawat Ibrahimiyah boleh. Usahakan kalau bisa jangan kurang sehari semalam dari 400 kali membaca salawat. Lebih daripada itu, alhamdulillah. Kita baca salawat dimanapun boleh, di waktu kapanpun boleh, asalkan waktu dan tempatnya mulia. Memang ada beberapa masalah kita tidak boleh baca salawat dengan lisan. Seperti dalam WC, jangan membaca salawat. Atau sambil membuang hajat bernyanyi salatullah salamullah. Ada boleh? Haram hukumnya. Atau apa? Waktu melakukan hubungan badan. Ada ulama mengatakan waktu hubungan badan kada boleh membaca salawat. Tapi kalau sebelumnya boleh. Dan itu memang dianjurkan untuk membaca salawat. Atau ada orang melakukan maksiat, baca salawat, haram hukumnya. Tablik akbar, salawat akbar begitu. Sampingnya berpacaran, bergandengan lawan pacar sambil baca salawat. Baca salawat tapi berpacaran waktu tablik akbar tadi. Ini menghina Nabi, menghina Nabi dan menghina Allah Ta'ala. Bukan jadi pahala, tapi bisa jadi dosa. Kenapa? Karena tempatnya dan waktunya tidak sesuai. Tapi kalau waktunya dan tempatnya munasib, cocok, tidak dilarang oleh agama, kita boleh membaca salawat tadi sambil duduk, sambil berjalan, sambil berebah, apapun boleh, sambil bermasak, sambil bersantai, semua dibolehkan kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan usahakan, sekali lagi, seperti Habib Ali Jufri yang wajahnya itu mirip Rasulullah, beliau menyarankan kepada kita kalau bisa jangan kurang sehari semalam untuk membaca salawat 400 kali. 400 kali. Lebih daripada itu, alhamdulillah. Anak-anak santri, ayo baca salawat. Daripada kamu ngobrol, daripada berkata-kata yang tidak baik, baca salawat. Kenapa? Nah, didengarkan. Mungkin di tempat lain sudah Buya sampaikan ini, di pengajian-pengajian sudah pernah Buya sampaikan. Tapi ala kulli hal kita ulangin lagi di sini. Ada ulama yang mengatakan ada 3 amaliyah yang apabila kita lakukan, maka walaupun kita melakukan amaliyah ibadah ini kurang ikhlas nih, tapi masih ada pahalanya. Masih ada pahalanya. 3 ini. Yang pertama, membaca salawat. Itu pasti dapat pahala walaupun kurang ikhlas. Ada orang salawatan, berfoto, bervideo, alhamdulillah saya lagi hadir di majelis salawat. Mbak itu berfoto lawan si anu, asalkan jangan lawan pacar aja atau lawan orang, jangan. Foto. Dia ada riya pada saat baca salawat. Dia ada sombong pada saat baca salawat. Kata ulama, salawat yang dia baca itu tetap masih ada pahalanya, walaupun tidak sebanyak orang yang betul-betul ikhlas dan cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena kata ulama ada 3 alasan yang menyebabkan salawat itu pasti diterima. Yang pertama, karena Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, karena malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah, semuanya malaikat, yusalluna fa'il mudhari' lil istimrar, selalu mereka itu membaca salawat. Kalau salat 5 waktu atau salat sunat,
haji, puasa, zakat, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Malaikat tidak melakukannya. Tapi kalau membaca salawat, Allah dan malaikatnya selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama, bentuk salawatnya Allah taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ziyadatul mahabbah wa rahmah. Selalu setiap saat cintanya Allah dan sayangnya Allah selalu bertambah kepada Nabi Muhammad, tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang. Oleh karena itu kata ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelarnya adalah Habibullah. Habibullah ini kan kekasih Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam gelarnya adalah Khalilullah, kekasih Allah juga. Habib kekasih, Khalil kekasih. Tapi di mana bedanya? Nah, kata ulama, kalau Habib nih ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai Allah, sebelum dan sesudahnya Allah tetap cinta. Itu namanya Habib. Apapun yang dilakukannya tetap dicintai oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal Allah menciptakan Nabi dari nur sampai seterusnya, cintanya Allah dan kasih sayangnya Allah tidak pernah berkurang, bahkan bertambah terus. Itu namanya Habib. Tapi kalau Khalil, Nabi Ibrahim punya gelar namanya Khalilullah, kekasih Allah. Tapi kalau Khalil ini adalah cinta yang tumbuh setelah proses, setelah melewati cobaan yang banyak. Nabi Ibrahim sebelumnya belum punya gelar Khalil, tapi karena dicoba oleh Allah, gak punya anak, istrinya Siti Sarah bertahun-tahun gak punya anak sampai tua. Lalu Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, punya anak setelah menikah dengan Siti Hajar. Umur 7 tahun disuruh bunuh lagi, disuruh sembelih, untuk membuktikan bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah dia cinta kepada anaknya atau kepada Allah? Umur 7 tahun Nabi Ismail disembelih. Melewati itu. Kalau belum melewati cobaan itu, belum dapat gelar Khalil tadi. Setelah melewati itu, cobaan-cobaan demi cobaan, dibakar, dikucilkan, dan lain sebagainya. Setelah semuanya selesai, barulah Nabi Ibrahim diberi gelar namanya Khalilullah. Itulah perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan Habib dengan Khalil. Kalau Habib tidak ada proses apapun, tetap dicintai. Tapi kalau Khalil melewati proses, baru timbullah yang namanya Khalil tadi. Nah, itulah yang menjadikan salawat diterima, karena Allah, malaikatnya Allah selalu bersalawat kepada Nabi. Dan yang ketiga kata ulama, ikraman lin Nabi, karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dengan sebab Nabi, apabila seseorang membaca salawat pasti diterima oleh Allah, walaupun dia kurang ikhlas pada saat membaca salawat tadi. Satu. Yang kedua, yang pasti Allah terima amaliyah kita walaupun mungkin kurang ikhlas adalah membaca istighfar. Kita jangan kurang membaca istighfar, jangan lupa untuk membaca istighfar.
Loh, kenapa istighfar itu pasti diterima walaupun mungkin orang yang baca istighfar kurang ikhlas? Jawabannya adalah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendapatkan gelar pada 10 Muharram pada hari Asyura, gelarnya Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya Nabi diampuni yang lalu dan yang akan datang. Diampunin. Tetapi Nabi kita yang tidak pernah berdosa sedikit pun selalu beristighfar setiap hari. Dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Nabi tidak berdosa, selalu baca istighfar. Nah, bagaimana dengan kita yang 24 jam kita berlumuran dengan dosa? Maka kalau kita baca istighfar pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata ulama, istighfar pasti diterima. Pasti diterima. Walaupun kurang ikhlas. Kemudian yang ketiga, yang pasti diterima juga amaliyah kita oleh Allah walaupun mungkin kurang ikhlas adalah bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin. Bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Walaupun ada orang bikin konten, kan banyak orang bikin konten kan ya. Orang lagi kelaparan, dia datang bawa kamera, ngasih makan, ngasih duit. Nih, ngasihkan kepada orang miskin. Yang melakukan ini tujuannya bikin konten supaya bisa dimasukkan di YouTube, di TikTok, di Instagram atau di mana-mana supaya dapat duit dari konten yang dia bikin tadi. Kata ulama, walaupun ada mungkin ketika dia bersedekah kepada orang fakir, orang miskin itu kurang ikhlas, tetapi masih dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena kata ulama, kalau orang bersedekah kepada orang miskin yang betul-betul nggak punya, lalu orang itu bersedekah kepada orang miskin ini, maka orang miskin ini luar biasa berterima kasihnya. Sampai terkadang orang miskin ini menangis. Bukan menangis sedih, tapi menangis terharu, menangis bahagia. Ada orang jualan es krim dari pagi sampai sore nggak laku-laku. Kenapa nggak laku-laku? Satu hari hujan, lebat pulang. Pulang dia ke rumah, mau pulang nggak ada laku. Ada orang, bagaimana jualannya Pak? Nggak ada yang beli. Gimana, rugi saya hari ini? Lalu ada orang yang kayak, saya borong Pak semuanya. Saya borong Pak semuanya. Ini yang tukang jualan ini menangis dia. Nangis. Alhamdulillah. Dagangan saya laku. Saya bisa bayar hutang. Saya bisa ngasih anak istri dari harga atau dari jualan es krim ini. Nangis dia. Nah, kata ulama, walaupun ada orang yang bersedekah tadi mungkin kurang ikhlas, tapi ada satu bab yang dia bisa mendapatkan pahala. Apa itu? Idkhalus surur, menggembirakan hatinya orang miskin. Nih Bapak Ibu, nih ada Ibu Hajah, Ibu Rob Hajah Rugaya, mudah-mudahan jadi hajah juga. Ini kan kelompok bubuhan Jumat Berkah nih. Coba bayangkan bubuhan ibu-ibu ini ngasih nasi sama orang yang sudah kenyang. Bagi nasi kotak nih di pinggir jalan, tapi yang lewat itu yang pakai mobil dikasih, ayo Pak, ambil Pak. Yang pakai mobil nih, terkadang mobilnya Alphard lah atau Toyota lah apa begitu, dia mah terima kasih, biasa saja. Tapi kalau bubuhan Jumat Berkah ini masuk ke pelosok dalam teritip sana atau Lemaru sana, nang rumah gubuk, nang tuha lagi, memberikan sembako. Nenek ini terkadang sampai nangis sidin. Kenapa tenangis? Saking bahagianya. Walaupun foto dulu ya, Dek.
Nggak apa-apa. Pasti dapat pahala. Kenapa? Karena orang miskin ini pasti bergembira dengan hadiah atau dengan sedekah yang dia dapat. Nah, 3 hal ini kata ulama, apabila kita melakukannya pasti dapat pahala. Yang pertama apa tadi? Sholawat. Berapa kali sehari? Nah, jangan kurang dari 400, jangan kurang. Lebih alhamdulillah, kurang jangan. Yang kedua apa tadi? Istighfar. Pasti diterima. Yang ketiga apa tadi? Bersedekah orang miskin. Kepada orang, di santri ini banyak yang miskin nih. Di sini padahal abahnya berduit aja. Jadi kalau memberi makan rekan-rekan santri di sini, masya Allah. Ada hari apa kami diundang di daerah mana itu? Daerah Tritip atau daerah mana? Diundang. Bawa abuya semuanya santri. Ayo sudah angkut semuanya. Disuruh makanan lawan tuan rumah, ya Allah, banyaknya makanan. Banyak makanan. Kenapa dia mengundang santri? Katanya kalau kami mengundang orang kampung, gak ada yang mau datang. Makanan banyak tapi gak dimakan. Datang tapi mungkin gak dimakan. Lebih baik undang santri. Apalagi buat kakak-kakaknya, ya Allah, diangkut berataan. Ya Ikram. Nih Ikram nih. Adakah mamanya? Kalau Abuya nih bawa si Ikram, pasti orang senang melihat dia makan. Abuya, nampak ulun ketujuh melihat anak makan nah. Kenceng bener makannya. Tuan rumah ini, ayo makan nak. Sampai yang kemarin nangis dia, nangis, ibu-ibu ada nangis. Kenapa Bu? Aku ingat anakku makannya kayak begini katanya. Tapi kalau mau makan enak jangan jauh-jauh dari Abuya, dekat dengan Abuya. Ada ikan bakar, ada udang. Tapi kalau jauh dari Abuya, nggak dapat banyak makan. Mau pulang, disuguhi lagi nih kantongan, isi. Jadi bukan hanya ibu-ibu aja yang mengantongi wadai kalau yang Baholik majelis taklim. Kalau ibu-ibu kan masih ada wadah angkut berataan. Jadi yang tadi membawa tas cuma setengah kilo, buliknya 1 kilo beratnya. Wadah di dalam tas tadi. Santri, ayo makan nak makan. Subhanallah. Kenapa Abu yang nggak malu? Karena Abu yang masih kecil waktu pesantren gitu juga. Begitu juga. Dan orang tuan rumah itu nggak ada yang jerah. Alhamdulillah makanan saya habis dimakan. Makanan saya habis, wadah habis, ayam habis. Ayam itu kalau bisa tempat-tempatnya dibawa berataan. Ikram. Alhamdulillah. Berpala benar kalau kita memberi orang yang miskin tadi makanan. Dia bahagianya luar biasa daripada kita memberi makan kepada orang yang biasa makan. Pahamlah ibu, bapak-bapak. Nah di pesantren sekalian promo nah. Setiap hari Kamis pagi pada subuh kami di pesantren ini khataman Quran. Jadi berbuat pian kalau Anda berkirim pahala untuk orang tua, untuk siapa? Khataman Quran pian 100.000 malaikat turun pada saat khataman Quran. Kepada lawan umat, ya saya mau kirim doa, tolong bacakan Quran untuk abah ulun, untuk mama. Nah, jangan ngirim nama aja, ngirim duitnya juga gitu. Nah, ini ngirim nama aja, duitnya kan ada. Kasihan santri baca Quran. Jadi 30 juz baca sampai jam 7 khataman, kirim pahala lawan orang meninggal. Nah, jadi kalau pian hendak nanti telepon saja, kirim duit kah, tukarkan apakah. Nanti duitnya itu ditukarkan ayam kah, tukarkan apa, akan makan. Pian dapat pahala kepala bandar memberi makan ke anak santri. Yang kedua, pahala dapat dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu penting banget. Nah, jadi kita ini di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, perbanyaklah 3 hal tadi itu nah. Membaca sholawat, beristighfar, dan bersedekah
kepada orang fakir miskin. Apalagi bulan Maulid kan jangan orang Banjar bulan mulut, bulan makan aja gawian bulan Maulid ini. Namanya bulan mulut, itu sedekah banyak-banyak. Dan juga bukan hanya salawat dan juga bukan hanya istighfar, tapi ditambahi dengan amaliyah praktek badan. Artinya praktek badan ini adalah badan jasmani dan juga badan rohani, jasmani dan rohani. Bersihkan hati kita dari sifat iri dengki, sombong, ya, apalagi angkuh dan lain sebagainya. Bersihkan hati kita itu dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi dari yang kecil. Kalau yang besar kita mungkin gak mampu. Nabi salat sampai kakinya Nabi bengkak. Satu rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah, rakaat kedua baca surah Ali Imran, rakaat ketiga surah An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah. Kita gak mungkin tahan seperti itu. Nabi sebulan itu pasti puasa Senin Kamis. Seminggu itu pasti puasa Senin dan Kamis. Dalam sebulan Nabi puasa putih. Dalam sebulan Nabi ada puasa aswad. Dalam sebulan ada puasa awal bulan, ada akhir bulan. Mungkin kalau dihitung-hitung sebulan itu Nabi bisa puasa bisa sampai 15 hari. Kita nggak mampu. Jelas nggak mampu. Sedekahnya Nabi banyak. Sedekahnya Nabi nggak ada orang tanggung, apa yang ada dibari berataan, dibari sampai kosong ibarat kata kas Nabi itu, dibari. Nabi pakai selendang, ada tiba-tiba ada orang minta, ya Rasul minta selendang, langsung dibari. Kalau kita kan berpikir-pikir dulu membari, Nabi tidak, apa yang diminta dibari. Nabi tidak pernah menolak, maksudnya tidak pernah mencegah kalau ada orang minta sama beliau. Ada cerita, tapi Allah benar atau ceritanya, cuman ada yang mengatakan ini cerita ini ada yang mengatakan kurang benar. Tapi kita ceritakanlah, siapa tahu ada riwayat yang lain. Ada orang miskin, ibu-ibu, bapak-bapak, orang miskin. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW ke rumahnya Nabi. Dia bilang tok, assalamualaikum. Bahasa kitanya ya, waalaikumsalam, dan Nabi Muhammad. Ada apa? Jangan orang miskin, ya Rasul, saya minta sedekah. Saya orang miskin, belum makan, belum punya duit dan sebagainya. Lalu Nabi kita memanggil Siti Aisyah, wahai Aisyah, kita punya makanan kah? Kada ada ya Rasul, tidak punya makanan. Punya duit kah? Dinar, dirham? Kada ada ya Rasul, kada ada bisik. Coba ibu-ibu masuk, maju dulu. Anak-anak santri maju. Kasihan yang di belakang itu baru datang. Jangan Nabi ada duit kah atau makanan? Kata Siti Aisyah, kada ada ya Rasulullah. Lalu jangan Nabi apa? Nah kita balikan. Nabi ini kan kalau ada orang minta nggak tega kalau tidak memberi. Lalu akhirnya Nabi pun memberikan jubah beliau. Nih ada jubah, diberikan kepada orang miskin tadi. Ya fulan, kata Rasulullah bahasa kitanya, saya tidak punya apa-apa. Hari ini gak ada uang, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Cuman ini nah, ada baju jubah nih nah. Mudah-mudahan ini membawa berkah untukmu. Maka orang miskin ini pun berterima kasih kepada Nabi. Ya Rasulullah, terima kasih banyak. Orang miskin ini pintar, walaupun dia miskin tapi dia pintar. Lalu jubah ini dibawa oleh orang ini ke pasar. Dibawa ke pasar. Lalu orang miskin itu pun dia berdiri di satu tempat yang tinggi, anggaplah meja atau bangku. Orang lagi ramai di pasar. Orang miskin itu pun berkuciak. Dia bilang, para pengunjung pasar, bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah
Di tanganku ini ada baju jubahnya Nabi. Aku baru saja diberi ini jubah ini sama Nabi. Dan sekarang jubah ini mau kujual. Siapa yang mau beli silakan. Tapi jualnya dengan harga lelang. Karena bajunya ini biasa saja. Yang bikin mahal adalah bekas keringatnya Nabi. Orang-orang Bapak Ibu pada kumpul semuanya. Jubahnya Nabi. Kumpul. Lelang. Berapa? 1 juta. Berapa? 2 juta. Berapa? 3 juta. Naik terus nih harga nih. 100 juta, 150 juta, naik terus harga. Karena jubah ini bekas keringatnya Nabi. Nah, dikatakan ada orang kaya pada saat itu jalan dengan budaknya. Orang kaya ini buta tapi kaya. Dia bilang sama budaknya, "Hai budakku, kamu beli jubah itu, berapapun harganya beli. Kalau kamu bisa mendapatkan jubah itu, maka engkau akan kumerdekakan." Budak ini pun maju di kerumunan orang yang banyak tadi. 100 juta, 150 juta. Si budak ini nawar gak alang-alang tanggung. 1 miliar katanya. Kaget orang, 1 miliar. 1 miliar. Gak ada yang nawar lagi. Si orang miskin ini 1 miliar 1, 1 miliar 2, 1 miliar 3. Gak ada lagi yang lebih kan gitu. Jual. Ringkas kata, orang miskin tadi langsung sugih. Ibarat kata ya, bawa duit bulik 1 miliar. Tapi bahar itu berbentuk emas, dinar bahasa kitanya. Sugih orang miskin tadi. Baju itu pun dibawa oleh budak, dihadapkan ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, ke hadapan majikannya. Wahai Tuan, ini baju jubah Nabi. Alhamdulillah. Dapat juga berapa? 1 miliar. Enggak apa-apa. Murah aja itu 1 miliar. Sekarang kau merdeka wahai budakku. Tapi tolong antarkan aku ke rumahku dulu. Jangan kau pergi. Baik Tuan. Maka si budak ini, mantan budak ini membawa majikannya pulang ke rumah. Masuk ke dalam rumah si majikan ini, si budaknya sudah bebas, sudah merdeka. Dia duduk, dia taruh baju jubahnya Nabi di atas meja. Dia bilang, "Ya Allah, kalau Nabi Yakub yang buta bisa sembuh dengan baju jubah anaknya Nabi Yusuf." Nabi Yakub kan buta tuh. Sembuh dengan baju jubahnya Nabi Yusuf. Maka di hadapanku ini bukan jubahnya Nabi Yusuf. Nggak alang-alang tanggung nih, jubah Nabi Muhammad. Engkau yang paling cinta kepadanya. Maka sembuhkanlah mataku. Maka jubah ini pun diangkat oleh orang kaya yang buta tadi, diusapkan ke wajahnya. Seketika matanya si orang kaya ini pun langsung bisa melihat. Alhamdulillah. Setelah sembuh, orang kaya ini membawa baju jubah tadi ke hadapan Rasulullah. Datang ke rumah Rasul. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama Nabi. Ada apa wahai fulan? Ya Rasul, ini baju jubah saya beli dari orang miskin yang katanya ini baju jubahmu. Betul kata Nabi, ini baju jubahku yang kuberikan kepada dia. Berapa dia jual? 1 M ya Rasul. Bahasa kita kan ya. Oh iya kan? Terus kenapa engkau beli ini? Kata dia, sebelum ini buta dan saya sudah sembuh dengan baju jubah ini. Dan baju jubah ini ya Rasul akan kuhadiahkan kembali kepadamu. Dan Nabi tidak pernah menolak hadiah. Itu sifatnya Nabi. Kalau diminta nggak pernah nggak pernah menahan. Kalau dikasih nggak pernah nolak. Diterima sama Nabi jubah tadi. Lalu beliau bilang kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah," bahasa kitanya ya,
Lihatlah jubah ini. Dengan berkat jubah ini, orang miskin jadi kaya, seorang budak jadi merdeka, orang buta jadi melihat, dan baju jubah ini kembali kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ramai nggak ceritanya? Ada yang mengatakan cerita ini benar tidaknya wallah alam, tapi ada yang menceritakan seperti itu. Terlepas dari benar tidaknya, tapi itulah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita sudah salawat, kita sudah istighfar, kita sudah bersedekah ke orang miskin, maka tingkatkan di peringatan Maulid ini, bersihkan kita punya hati, tingkatkan kita punya akhlak, dan kerjakan sunnah-sunnah Nabi dari yang kecil. Doa-doa yang kita hafal tuh loh, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, pakai baju, lepas baju, doa makan, doa minum, selesai makan, selesai minum, bahkan melakukan hubungan badan, semua ada doanya. Santri yang kalian belajar kitabul adab, jikalau kalian tinggal di pesantren, belajar kitabul adab setiap hari, baca kitab itu, tapi nggak hafal-hafal, santri apa seperti itu? Kalau ada santri minum pakai tangan kiri, habis minum tangan kiri sampahnya dibuang sembarangan, ini belum santri namanya. Kalau anak luar, anak SMP, anak SMA, dia minum pakai tangan kiri sambil jalan, sambil apa, cekakakan, gak baca bismillah, itu mah mereka wajar. Kenapa? Karena mereka gak belajar adab. Tapi kalau santri gak mengamalkan sunnah Nabi, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Hari ini Bang Haji dipanggil sama Rabitah, datang apa enggak? Amalkan itu. Nah, kenapa itu kita amalkan? Doa-doa, zikir-zikir. Untuk apa? Untuk menghilangkan syaitan yang ada di badan kita. Karena Bapak Ibu, Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kita ini memang bermusuhan sama syaitan. Sampai kapanpun juga kita nggak pernah berteman dengan syaitan. Tapi anehnya ada orang yang mengharapkan syaitan, berteman lawan syaitan. Akhirnya berteman sampai masuk ke dalam neraka. Padahal kita kata Allah tidak bisa berteman dengan syaitan. Tapi ada orang didatangi syaitan. Dan ketahuilah Bapak Ibu, syaitan itu masuk ke tubuh kita lewat 8 pintu. Nah, ingatin nih, santri harus hafal ini. Bapak Ibu, syaitan masuk ke tubuh kita ini lewat 8 pintu. Yang pertama di mana anak-anak? Di mata. Mata ibu-ibu. Syaitan masuk di mata. Kalau dengar pengajian, yang suka mengantuk santri itu syaitannya bersarang di mata, atau matanya jelalatan, nah itu syaitan kan. Melihat laki orang buas bana, melihat laki seorang kayak apa begitu, melihat bini seorang kayak apa pembantu, melihat bini orang buas bana, itu syaitan kan. Dibuangi syaitan di mata tadi. Satu, yang kedua di mana? Di hidung. Kalau kita guring ibu-ibu, syaitan itu bersarang di hidung. Makanya kalau bangun guring itu disunahkan berwudu dan memasukkan air ke hidung, namanya istinsyaq. Bukan begini, tapi bujur-bujur masuk air ke dalam hidung sampai ke tulang hidung sini, lalu hembuskan. Allahumma ahini raihatal jannah, ya Allah berikan aku bisa mencium bau surga. Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar usuiddar, ya Allah jauhkan aku dari bau neraka dan seremnya neraka itu. Doa itu. Hafal enggak santri? Enggak hafal? Wah, ya apa enggak? Hafal itu. Nah, kalau jar Nabi air itu dimasukkan ke dalam hidung,
maka setan nang besarang di hidung untuk kelalap dia. Kelap jarang banjar mati lamas. Lamas dia. Itu jar Nabi itu. Loh kenapa setan itu bersarang di hidung? Karena logikanya begini. Itu ada sapi itu. Sapi kalau diikat di leher, kalau sapi itu marah, dia akan bergagah, bergoyang-goyang. Bagaimanapun kekuatan kita tidak bisa kalahkan sapi. Kenapa? Karena diikatnya di leher tali tadi. Tapi kalau tali itu diikat di hidung sapi, hendak bergagah dia, bergagah bagaimanapun kita tinggal tarik, dia hidungnya terikut sakit. Itu sapi itu. Nah begitu juga setan. Jadi setan ini mengambil ilmu dari sapi tadi. Nah, bersarang di hidung kita. Ketika setan itu bersarang di hidung, dia gampang mengendalikan kita. Berapa sudah? Yang ketiga di mana? Mulut. Itu setan tuh. Jar Nabi kalau menguap itu sudah kada besikan gigi, membuka mulut singganalan, mulutnya apa jarak jeber gimana? Masuk setan itu, ganal benar setan masuk. Kalau sudah setan bersarang di mulut, malah sikat gigi. Ketika baca Al-Quran mengantuk dia. A'udzubillahi minasyaitonir. Ngantuk dia. Baca wirid, ngantuk dia. Tapi kalau bupandir, menggosip, menggibah, laju benar. Pengajian cuma setengah jam, menggosip 3 jam tahan dia. Di sini nggak ada, di sana. Kalau ada seseorang mulutnya suka berkata-kata kotor, memfitnah, memaki, mencaci, mengumpat, memfitnah, menggibah nih, berarti di mulutnya itu ada syaitan. Ada apa? Syaitan. Bagaimana cara membuanginya? Nanti kita bahas terakhir. Berapa sudah? 3. Yang keempat di mana syaitan? Di telinga. Ada santri kalau guling susah dibangunkan. Ada orangnya tuh bulik nih. Kalau guling nggak bisa dibangunin, nggak ngerti juga, kirain mati orangnya. Nggak bisa bangun orangnya. Adakah bulik orangnya? Aneh juga itu. Diangkat, diindah, bangun. Jadi kalau ada orang nggak bisa bangun, nggak bisa dengar adzan, kan panas. Kalau mendengar orang mengaji, panas kepalanya. Mendengar nasihat, panas telinganya. Mendengar nasihat, panas telinganya. Tapi kalau mendengar lagu-lagu dangdut kah, lagu-lagu Korea kah, ketujuh benar. Seharian tahan mendengar lagu itu. Perhatikan, di telinga ini ada syaitannya. Mendengar baca Al-Quran karena tahan. Tapi kalau mendengar orang menggosip, menguping nih, tahannya bukan main. Telinga itu ada syaitannya. Rumah di samping masjid, di samping lagar, ada adzan, ada hirau-hirau, ada mendengar. Apalagi guring, jangan orang Banjar apa ya? Itu telinganya dikamihi setan. Telinga tadi. Berapa sudah? Yang kelima di mana? Di kuku nih. Makanya dianjurkan potong kuku. Ini kadang kuku dipanjangi, dikasih kotek. Bukan hanya lagi ditempel lagi kuku nang palsu, dikasih lagi giwang di kuku ini. Itu bersetan kuku tadi itu. Nah kalau dia banyak sarangnya, kuku tadi setan tadi di kaki, di kuku tangan, dia itu mengutil. Nah mengutil kerjaan kita. Nah tangan tadi mahar kemana-mana kan, dia punya orang diambilnya, memegang barang orang. Pokoknya nih tangan ini untuk berbuat jahat. Kalau setan di kuku batis,
Ya tadi setan mengajak dia kemana? Ke jalan, ke tempat yang bukan baik. Kalau berjalan ke mall, laju benar kaki tadi. Tapi kalau jalan ke majelis taklim, berat. Jalan ke masjid, berat. Jalan ke majelis taklim, berat. Itu kaki dan tangan bersarang setan di buku tadi. Berapa sudah? Berapa? 5. Yang keenam di mana? Di pusat ibu-ibu, pusat ini. Memang pusat ini jarang dibersihkan. Tapi kalau kita mandi junub, ibu-ibu tuh selesai haid, kalau masih haid juga, mandi bersih. Nah, pusat ini dibersih, karena sarang setan di situ tuh. Apa fungsi setan di situ? Nah, fungsi setan di pusat ini dia menjadikan orang itu lapar. Jadi pikirannya makan. Tapi setelah kenyang, makanan yang masuk dalam perut lalu mengenyangkan dia, kenyangnya ini bukan diuntukkan energinya berbuat ibadah. Nah, energi makanan tadi digunakan untuk maksiat. Parut kenyang, energi ada, lalu berbuat maksiat. Karena kalau orang kenyang itu bisa beribadah, bisa sholat, bisa ke majelis taklim. Kalau perut kenyang, kalau kadang perut kenyang kacau. Ini kayak kita majelis taklim, kalau kadang makanannya, ada muala tidak datang. Kenapa? Gak ada makanannya, buyu-buyu aja jadinya. Harus ada makanan, tapi makanan itu yang kita makan untuk ibadah energinya. Tapi kalau ada orang makan ibadah, makanan tadi energinya untuk berbuat maksiat, apalagi makanan yang haram, makanan yang syubhat, makanan yang riba, itu bujur-bujur setan bersarang di pusatnya tadi. Berapa sudah? 6. Yang ketujuh, di alat kelamin ada setannya di situ. Yang belum berkhitan ada setan di situ, makanya wajib berkhitan. Ya, berkhitan. Dianjurkan memotong bulu ari-ari. Makruh hukumnya kalau 40 hari kada dipotong-potong tuh, tagah banal. Potong, bersihkan. Apa tugasnya setan di situ? Setan yang bersarang di alat kelamin itu dia nyupin. Dia tiupin alat kelamin itu apa? Agar orang ini berbuat zina. Berbuat zina. Itu setan tadi itu. Maka dibuangi setan yang ada di alat kelamin itu. Bagaimana cara membuanginya? Nanti kita sebutkan terakhir. Berapa sudah? Nah, yang ke-8 atau yang terakhir, setan masuk ke tubuh kita lewat mana? Aliran darah ibu-ibu. Urat masuk dia. Lalu apa yang dihantamnya setan kalau dia masuk ke aliran darah? Setan ini masuk lewat aliran darah kita ini, yang dihantamnya adalah hati, perasaan dan pikiran kita. Kalau sudah tuh setan masuk ke aliran darah, yaitu was-was dalam hati, takutan dalam hati, lawan orang jahat, lawan orang iri dengki. Nah, itu setan tuh menyerang dia di hati tadi lewat urat saraf. Kalau sudah hatinya kotor, naik ke otak, naik ke pikiran, pikirannya kotor. Itu jangan orang kita, jangan orang intelek kita apa namanya, negatif thinking. Pikirannya kotor, licik aja, membunguli orang, mendustai orang. Pikiran kotor ini. Kok bisa pikiran kotor? Karena hatinya kotor. Kok bisa hati kotor? Karena setan banyak sekali bersarang di urat saraf tadi. Nah, 8 pintu ini ibu-ibu. Di hidung, di mata, di telinga, di mulut, di pusat, di kuku, tangan, kaki, di alat kelamin, dan di urat saraf. Lalu bagaimana cara membuanginya? Nabi kita mengajak, ulama kita mengajarkan, terutama Al-Habib Umar bin Hafidh, guru kami di Hadramaut. Kata beliau, kalau hendak mengusir setan dalam tubuh,
caranya banyakin zikir. Banyakin zikir. Karena syaitan itu takutan dengan zikir. Zikir terbagi 4. Ada zikir lisan, mulut kita sering-sering berzikir, baca wirid. Jangan berdiam kanak-kanak. Baca wirid. Makanya Abu ya sering tegur kamu, baca pakai suara. Nih, lisan. Kalau sudah bilisan, zikir jawareh, anggota badan. Masuk ke majelis taklim, masuk ke musalla, masuk ke masjid, masuk ke majelis-majelis zikir. Duduk di situ. Maka badan kita ini semuanya berzikir. Ada orang masuk masjid walaupun dia guring, itu lebih afdal dia masuk di masjid, apalagi yang etikaf, daripada orang yang duduk main catur di pinggiran pasar gitu. 2. Zikir jawareh, anggota badan. Kalau bisa lagi tingkatkan zikrun nafasi, zikir nafas. Allahu, tarik Allah, keluar Allah, zikir nafas. Dalam WC udah bisa berzikir pakai lisan. Dalam WC udah bisa zikir pakai badan, tapi bisa pakai nafas. Allahu. Ini kalau zikir nafas ini, walaupun orangnya guring, nafasnya itu bisa membakar setan. Makanya ada ulama melihat setan mondar-mandir depan masjid. Jadi tanya, ngapain tak di sini? Itulah aku menggoda orang yang sholat. Dan terus kenapa nggak bisa goda? Itu di sampingnya ada orang yang tidur. Ternyata dilihat, katanya itu Ibrahim bin Adham. Dilihat, oh pantasan aja ulama besar ini guring. Nafasnya itu Allah itu membuat panas setan tadi. Orang nang guring bisa menjaga orang nang sholat. Kalau sudah bisa zikir nafas, terakhir zikir hati. Zikir hatinya nggak pernah lupa dengan Allah Ta'ala dimanapun. Bahkan tidur pun dia tidak pernah lupa hatinya dengan Allah. Buktinya di mana? Ketika dia tidur, matanya tidur tapi hatinya nggak pernah tidur. Ketika dia tidur bermimpi bertemu Rasul. Ketika dia tidur bermimpi yang baik. Tapi kalau ada orang tidur mimpinya ketemu hantu, berkelahi, apalagi ketemu mantan, hantu, mimpi yang jelek-jelek ini, maka di situ syaitan masuk lewat mimpinya. Nah, banyakin zikir untuk mengusir syaitan tadi. Kalau kita belum bisa keempat-empatnya, maka biasakan untuk zikir lisan lebih dahulu. Makanya ketika beristinja ada doanya, Allahumma hassin farji minal fawahish, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, jagalah, ya Allah, jagakanlah alat kelaminku ini dari perbuatan zina dan bersihkan hatiku dari sifat munafik. Ada doanya waktu istinja. Waktu berhubungan badan ada doanya, Allahumma jannibish syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jangan ditambahin wakina ada banar, wakina ada bantu, lalu doa makan. Ya Allah, lindungilah kami, aku nih dengan istri dari syaitan, dan lindungilah syaitan untuk mengganggu kami. Berikanlah kami rezeki darimu. Doanya ada, berlindung dari syaitan. Baca makan begitu juga. Ada orang makan di hadapan Nabi, tiba-tiba dia membaca Bismillah ya awalahu wa akhirahu. Saat itu Nabi melihat orang tadi baca itu, tertawa Nabi. Jadi ditanya, ya Rasul, kenapa enggak tertawa? Kata Rasul, itu orang tadi makan lupa baca Bismillah. Syaitan ikut nimbrung makan di situ. Tapi ketika dia baca Bismillah ya awalahu wa akhirahu, syaitan muntah. Akhirnya dia makan muntah syaitan itu. Jadi hati-hati orang kadang membaca Bismillah itu habis setan empat makan. Kalau dia baca Bismillah wal akhirah, terpaksa makan muntahnya setan. Itu nanti banyak. Semua ada doa-doanya. Ya tadi dari masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, sampai berhubungan badan ada doanya. Kenapa Nabi mengajarkan demikian?
tujuannya adalah supaya setan tidak mendekat kepada kita, karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata buat kalian. Nah, jadi momentum Rabiul Awal ini Bapak Ibu, mari kita banyakin sholawat, banyakin istighfar, bersedekah kepada orang miskin, kemudian apa tadi? Lakukan sunnah-sunnah Nabi, perbanyakin doa-doa, kemudian bersihkan hati dan pikiran kita. Maka insya Allah kita nanti akan lebih dekat bersama Nabi di dunia sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, inayah, pertolongannya agar kita ini bisa selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, berkat dan mudah mendapatkannya. Yang belum berangkat umrah dan haji semoga segera berangkat. Yang sudah mudah-mudahan berangkat terus. Ya, diampuni segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan insya Allah kita selalu bersama dengan Nabi dari dunia sampai masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Buya akan berangkat tanggal 14 September dan kembali tanggal 27 September. Kurang lebih 14 hari perjalanan. Jamaah yang dibawa ada 62 orang semuanya insya Allah. Berangkatnya Samarinda, Jakarta, Medan, kemudian pesawatnya Saudi Arabia. Pulangnya dari Jeddah, Jakarta, kemudian ke Balikpapan. Siapa yang ingin berumrah bulan Oktober, November, Desember 2024 atau Januari dan Februari 2025, maka dibuka pendaftaran dengan harga 27 juta rupiah. Syaratnya hari ini daftar. Kalau besok kembali harganya normal menjadi 32. Hari daftar 100kah, 500kah daftar dulu. Kalau sudah daftar umroh, itu ibarat kata bertunangan sudah dengan Mekah dan Madinah. Kalau sudah bertunangan, jangan dicabut. Ini sudah daftar, tiba-tiba ada izin berangkat, merajuk Mekah dan Madinah, merajuk. Bisa sampai ke mati itu ada berangkat nanti haji dan umrah. Nah, jadi yang mau daftar silakan nanti ya, di booking mau berangkat apa, daftar dulu mau berapa, silakan DP supaya mengikat harga dengan harga 27 juta rupiah. Baik, kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Minta maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada jamaah semua yang hadir. Dan bagi orang tua yang ingin mengambil ijazah ustaz kuliah, nanti silakan ya, berhubungan dengan rumah ya, silakan nanti mengambil ijazah nanti. Kiranya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.